Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebijakan ini tertuang dalam surat teguran terhadap pengusaha pemegang izin pertambangan. Surat teguran ini hasil tindak lanjut dan evaluasi dari surat edaran yang diteken Deddy Mulyadi perihal pembatasan kegiatan tambang serta operasional angkutan barang di wilayah tersebut. Adapun dalam evaluasi itu menunjukkan aktivitas pertambangan di Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg menyisakan persoalan sosial serta lingkungan. Kebijakan Deddy Mulyadi yang menghentikan sementara operasional pertambangan ini dikritik oleh sekelompok masyarakat. Mereka menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Parung Panjang Rumpin. Deddy Mulyadi menyampaikan permohonan maaf apabila kebijakannya tersebut mengecewakan sekelompok orang. Namun, kata dia, seorang kepala daerah sudah seharusnya mengambil keputusan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir truk kehilangan pekerjaannya. Namun, Deddy menyatakan ada rakyat yang selama ini menderita lantaran kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Berdasarkan catatannya, sejak 2019 hingga 2025 terdapat 195 orang meninggal di jalan karena terlindas truk. Sebagian besar masyarakat, menurut Deddy, juga menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dia menilai penderitaan itu berkelindan dengan angka depresi yang disebabkan pengaruh polusi jalanan. Saya tidak anti penambangan, tapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang menderita, ucap Deddy. Selain itu, Deddy merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan penghentian sementara izin tambang di Parung Panjang. Dia mengatakan tak hanya rakyat yang mengalami kerugian, tetapi juga pemerintah provinsi. Sebab, kata Deddy, adanya aktivitas pertambangan itu telah membuat infrastruktur jalanan yang dibangun pemerintahannya terdampak rusak. Mantan Bupati Purwakarta ini menilai negara akan terus-menerus merugi bila kerusakan imbas aktivitas pertambangan ini dibiarkan. Untuk itu mari duduk bersama merumuskan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, ucap Deddy. Di ruang rapat yang tertutup rapat, suasana terasa begitu tegang. Beberapa pejabat duduk dengan wajah serius, menatap peta besar Parung Panjang yang terbentang di meja. Garis-garis merah menandai area tambang yang luasnya semakin melebar dari tahun ke tahun. Di sekelilingnya, catatan laporan tentang protes warga ditumpuk rapi. Semua mata kemudian tertuju pada sosok Gubernur Deddy Mulyadi yang duduk di kursi utama. Deddy menghela napas panjang, tangannya mengetuk pelan meja kayu yang kokoh. Ia tahu keputusan yang akan diambil tidak mudah, namun ia juga paham bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja. Baginya, seorang pemimpin harus mendengar jeritan kecil sekalipun, meski jeritan itu kalah keras dibanding suara mesin tambang yang terus meraung. Seorang staf muda membuka dokumen, membacakan data kecelakaan yang terjadi akibat truk tambang. Jumlahnya mengerikan. Ratusan korban luka, bahkan ada nyawa yang melayang. Jalan rusak, debu menebal, dan penyakit paru-paru mulai meningkat di kalangan warga. Kata-kata itu menambah berat suasana ruangan, membuat semua yang hadir terdiam. Deddy menatap keluar jendela, melihat langit Bogor yang mendung. Hatinya bergejolak, mengingat kembali prinsip yang selalu ia pegang, bahwa jabatan hanyalah amanah, dan Allah akan menanyakan bagaimana ia menjaga rakyatnya. Keheningan di ruang rapat semakin terasa, hingga akhirnya ia membuka suara dengan nada tegas. Kita tidak bisa terus begini. Warga sudah terlalu lama menderita. Saya harus mengambil langkah. Ucapannya membuat beberapa pejabat saling pandang. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang terlihat gelisah. Mereka tahu, keputusan menghentikan tambang berarti melawan arus besar kepentingan ekonomi. Di luar gedung, kabar angin mulai bertiup. Beberapa wartawan sudah mencium gelagat bahwa gubernur akan mengumumkan sesuatu yang penting. Mereka berkumpul di halaman kantor, kamera dan mikrofon siap siaga. Sementara itu, para pengusaha tambang yang mendengar kabar tersebut mulai panik. Telepon berdering di kantor-kantor perusahaan, penuh dengan kecemasan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, keputusan belum benar-benar diumumkan. Yang ada hanya isyarat, bayangan samar tentang langkah besar yang sedang disiapkan. Warga Parung Panjang masih menunggu tanpa tahu bahwa takdir mereka sedang ditentukan di balik pintu rapat yang terkunci rapat. Di sebuah warung kecil di tepi jalan Parung Panjang, beberapa warga duduk sambil menyeruput kopi hitam.
Asap rokok mengepul, bercampur dengan debu jalan yang beterbangan. Mereka berbincang pelan, penuh rasa penasaran. Kabar yang beredar tentang gubernur akan menghentikan tambang menjadi topik hangat. Meski masih sebatas rumor, semangat mereka sedikit terangkat. Seorang pemuda bernama Jaya tampak bersemangat. Ia bercerita bahwa temannya yang bekerja di Bogor mendengar kabar langsung dari kantor gubernur. Katanya, keputusan besar memang sedang dipertimbangkan. Matanya berbinar, seolah melihat secercah cahaya di tengah gelapnya keadaan desa mereka. Namun para orang tua yang mendengar cerita itu hanya tersenyum tipis. Mereka sudah terlalu sering kecewa dengan janji-janji. Di luar warung, jalanan kembali dipenuhi deru truk tambang. Suaranya begitu keras hingga gelas kopi di meja bergetar. Seorang ibu yang sedang melintas menutupi wajah anaknya dengan kerudung agar terhindar dari debu. Pemandangan itu membuat suasana warung hening sejenak. Semua teringat kembali pada penderitaan yang nyata, bukan sekadar kabar angin. Pak Darto yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Dengan suara berat ia berkata bahwa kalau benar gubernur berani menghentikan tambang, itu akan menjadi sejarah. Tapi jangan dulu kita terlalu percaya, katanya pelan. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Mereka sadar, harapan yang terlalu tinggi bisa membuat hati kembali hancur. Di masjid desa, para jamaah juga membicarakan hal yang sama. Seusai sholat, beberapa orang mendekati ustadz setempat untuk menanyakan apakah kabar itu bisa dipercaya. Sang ustadz hanya menjawab bahwa semua keputusan ada di tangan Allah, dan manusia hanya bisa berdoa agar diberi pemimpin yang adil. Kata-kata itu membuat sebagian warga terdiam, menahan doa dalam hati mereka masing-masing. Malam itu, parung panjang terlihat muram. Lampu-lampu jalan redup, dan suara truk masih terdengar di kejauhan. Anak-anak tidur dengan batu kecil, sementara para ibu terjaga menatap langit-langit rumah. Di benak mereka, pertanyaan besar menggantung. Apakah benar akan ada perubahan? Atau semuanya hanya ilusi yang sebentar lagi sirna? Namun di antara rasa ragu itu, ada satu hal yang pasti. Esok hari, kabar baru akan datang. Entah membawa harapan yang nyata, atau menambah luka yang sudah terlalu lama mereka tanggung. Pagi itu, halaman kantor gubernur dipenuhi wartawan, aktivis, hingga perwakilan warga Parung Panjang yang sengaja datang. Langit mendung, seolah ikut menambah ketegangan. Kamera-kamera diarahkan ke podium yang masih kosong. Semua orang menunggu dengan jantung berdebar, karena kabar yang selama ini hanya berhembus akan segera terjawab. Tiba-tiba pintu besar terbuka. Gubernur Deddy Mulyadi melangkah dengan wajah tegas. Suasana mendadak hening, hanya terdengar bunyi kilatan kamera. Ia berdiri di podium, menatap hadirin dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Dalam hatinya ia tahu, apa yang akan ia katakan bisa mengubah arah hidup banyak orang. Dengan suara lantang ia menyampaikan bahwa ia telah mendengar keluhan rakyat, telah mempelajari dampak lingkungan, dan menimbang semua risiko. Setiap kata yang keluar membuat para pejabat di sampingnya menahan napas. Lalu kalimat itu akhirnya terucap dengan tegas. Mulai hari ini, seluruh aktivitas tambang di Parung Panjang resmi saya hentikan. Sorak-sorai langsung meledak. Beberapa warga yang hadir menitikan air mata, tak percaya bahwa penantian panjang mereka akhirnya berbuah nyata. Wartawan bergegas mengangkat mikrofon, menyiarkan kabar itu ke seluruh penjuru negeri. Di sisi lain, wajah-wajah pucat dari para pengusaha tambang terlihat jelas. Mereka sadar, kekuasaan uang tidak bisa lagi mengalahkan suara rakyat. Di Parung Panjang, kabar itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Orang-orang berlari saling memberitahu, anak-anak berteriak gembira, dan masjid-masjid dipenuhi warga yang bersujud syukur. Suasana desa yang biasanya muram kini berubah menjadi lautan harapan. Mereka tahu perjalanan masih panjang, tetapi hari itu menjadi awal yang baru. Pak Darto berdiri di depan rumahnya, menatap jalan yang biasanya dipenuhi debu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum lega. Akhirnya, tanah ini bisa bernapas kembali, bisiknya lirih. Kata-kata itu terucap pelan, namun syarat makna bagi mereka yang mendengarnya. Dan di kantor gubernur, Deddy Mulyadi duduk kembali di ruang kerjanya. Wajahnya tampak letih, namun hatinya terasa ringan. Ia sadar, setiap keputusan besar selalu membawa risiko. Tetapi ia juga yakin, selama niatnya untuk rakyat, Allah akan menuntunnya di jalan yang benar.
Di luar jendela, mendung mulai tersibak. Sinar matahari muncul, seolah memberi restu atas keputusan yang baru saja diambil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda senang dengan kisahnya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.